Jesus, Jesus. Inilah Tuhan deklarasi kami. Kami mau ikut Yesus dan tidak lagi mau meninggalkan Engkau Tuhan. Firman-Mu sendiri yang berkata, lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan, tetapi sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan kekal. Dan kami sadar Tuhan, ketika kami mau ikut Yesus, kami harus rela menanggalkan banyak hal dalam hidup kami, melepaskan banyak hal dalam hidup kami yang selama ini menjadi beban dan merintangi perjalanan kekristenan kami. Engkau sendiri yang berkata seperti unta yang masuk ke dalam lubang jarum, sebuah pintu kecil bagi unta di tembok Yerusalem, di mana unta ini harus merunduk dan melepaskan semua beban-beban yang dibawa. Demikian juga kami percaya, sejak kami memutuskan ikut Yesus, ada banyak dosa dan juga hal yang tidak berkenan yang kami harus tanggalkan Tuhan, yang kami harus lepaskan. Dan hamba berdoa, berikan pada setiap kami sebuah tekad yang bulat untuk kami meninggalkan semua apapun yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, beri kami kemampuan. Tuhan, jangan sampai ada seorang pun di antara kami yang pada akhirnya pergi meninggalkan Yesus dengan sedih hati, seperti pemuda yang kaya raya itu, yang tidak rela melepaskan hartanya, karena harta itu sudah mengikat hidupnya. Dan Engkau yang berkata supaya dia melepaskan, tapi dia memilih meninggalkan Engkau Yesus. Tapi biar setiap kami, tarik kami Tuhan, biar tidak ada seorang pun di antara kami yang terus menahan untuk kami melepaskan apapun yang tidak berkenan di hadapan. Itu sebabnya Bapa, biar setiap kami boleh sungguh-sungguh berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Mari ucapkan bersama-sama, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Lebih keras, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dan bukan kehendakku lagi. Paksa aku Tuhan, untuk aku ikut kehendak-Mu yang sempurna dalam hidupku. Mari Bapa, ajar kami lebih lagi melalui firman-Mu. Bicaralah ya Tuhan. Engkau sendiri yang mengoreksi hidup kami. Bicara sampai pada bagian hati kami yang paling dalam. Bongkar ya Tuhan, selidiki dan bebaskan kami dari semua ikatan-ikatan yang kami harus lepaskan. Berikan kepada kami hati yang rela untuk ikut jalan-Mu Tuhan. Sampaikan firman-Mu di dalam nama Yesus. Semua kita berkata amin. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, saya mau ingatkan saudara bahwa Selasa lusa subuh jam 3 pagi lewat 6 menit, tepatnya tanggal 15 April 2014, kita yang di Amerika Pantai Timur akan bisa melihat terjadinya peristiwa fenomena alam, yaitu gerhana bulan total yang berubah warnanya merah seperti darah, atau itulah first blood moon. Dan Anda tahu bahwa ini merupakan penggenapan daripada nubuatan dalam kitab Nabi Yoel, bahwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua, matahari menjadi gelap dan bulan akan menjadi darah. Dan saudara-saudara sekalian, itu sebabnya saya mau ingatkan pada setiap saudara bahwa kedatangan Yesus yang kedua sudah semakin singkat. Yang mengerti katakan amin. Saudara-saudara, saya juga himbau dan ingatkan saudara bahwa Sabtu ini, tepatnya tanggal 19 April jam 7 malam, kita akan buat KKR Pasca di tempat ini. Saya harap setiap saudara hadir, jangan terlambat jam 7 malam. Kata bersama saya jam 7 malam. Saudara, kita akan buat sesuatu yang berbeda dan saya percaya akan ada berkat yang khusus. Saudara-saudara, memang kita tidak buat acara di Jumat Agung, tapi kita buat acara di Sabtu. Saudara, ajak teman-teman saudara, kita akan terima juga perjamuan kudus yang berbeda dan juga spesial saudara, dan juga pengurapan minyak.
Saya percaya bahwa dengan kuasa Tuhan, kita akan sanggup melewati semua tugas dan semua tanggung jawab yang Tuhan beri buat setiap kita. Katakan haleluya. Nah, saudara, hari ini saya mau mengajak saudara belajar satu kebenaran. Saya tahu bahwa hari-hari ini tidak ada pilihan lain untuk saya dan saudara terus maju sebagai tentara Tuhan. Katakan bersama saya, terus maju sebagai tentara Tuhan. 2, 3. Saudara sekalian, saya percaya Tuhan sedang membawa kita dalam masa-masa peperangan rohani. Dan ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan saya tentang sebuah peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman pemerintahan dipimpin oleh Yosua. Ketika mereka mulai menduduki tanah perjanjian. Dan kota pertama yang mereka harus taklukkan adalah kota yang terbesar di Kanaan, yaitu Yeriko. Kota Yeriko adalah kota yang sangat besar. Dan rupanya itu adalah pusat daripada penyembahan berhala, dewa-dewa daripada orang Kanaan. Dan Anda tahu saudara bahwa tembok Yeriko mengelilingi kota Yeriko. Dan itu tembok tebalnya setebal 2 kereta kuda. Dan sangat tinggi sekali. Dan secara manusia bagaimana orang Israel bisa merobohkan tembok itu? Bagaimana mereka bisa menduduki tanah Kanaan atau kota Yeriko? Mari kita akan belajar sebuah pelajaran yang penting sekali. Lihat dalam Yosua pasal 5, pasal 6, maksud saya, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 lebih dulu. Nanti Anda baca seluruh pasal ini supaya Anda lengkap bisa tahu kebenarannya. Yosua 6 ayat 9 mulai. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Dan barisan penutup mengikut tabut itu. Itulah peristiwa arak-arakan mengelilingi kota Yeriko. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Nah, Anda mengerti bahwa Tuhan memberi pesan kepada Yosua agar bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko itu 7 hari. Pada hari pertama sampai hari yang ke-6, 1 kali. Dan hari yang ke-7, 7 kali. Berarti totalnya 6 tambah 7, yaitu 13 kali. Ayat yang ke-10, lihat perhatikan ayat 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, kepada kurang lebih 3 juta orang Israel demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Ini aneh. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Jadi rupanya pada putaran pertama sampai putaran 13, mereka orang Israel tidak boleh bersuara, tidak boleh berkata-kata satu patah kata pun. Hanya sangkakala ditiup oleh para imam-imam. Lihat ayat yang ke-15, lompat sampai 16. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali. Dengan cara yang sama, arak-arakan, hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Jadi totalnya 13 kali. Ayat 16. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini, Yeriko, kepadamu. Lompat ayat 20, mari kita baca sama-sama ayat yang ke-20. Semua baca keras. 2, 3. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, terus segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, apa? Bersoraklah mereka dengan sorak yang apa? Yang nyaring. Coba kita praktekkan sorak yang nyaring, katakan haleluya. 2, 3. Haleluya. Belum semuanya haleluya. Katakan 2, 3. Sorak yang lebih nyaring, katakan haleluya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat akibat mereka bersorak dengan nyaring. Baca sama-sama 2, 3. Maka runtuhlah tembok itu, tembok Yeriko. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan. Dan apa, saudaraku? Merebut, menaklukkan, menduduki kota itu. Saya percaya bahwa setiap hari Tuhan mau agar kita menduduki kota, persoalan, dan pergumulan
tugas dan kewajiban apapun yang ada dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Nah, rupanya begini, saudaraku. Yang aneh itu begini. Kenapa orang Israel, mereka itu saudara disuruh diam waktu keliling putaran pertama sampai putaran 13. Mereka nggak boleh berkata-kata satu patah kata pun. Ngomong dengan temannya juga nggak boleh. Pokoknya diam, quiet. Sementara mereka lagi jalan baris, saudaraku. Lalu kemudian sangkakala ditiup dengan keras. Tetapi pada waktu putaran terakhir, waktu Yosua berteriak, bersoraklah. Maka semua mereka, akhirnya hari yang ketujuh itu, mereka bersorak dengan suara yang keras. Alkitab berkata, robohlah tembok Yeriko. Lalu mereka menduduki perang dan mereka merebut sebuah kemenangan. Ketika saya baca ini, tiba-tiba Tuhan menjelaskan bahwa sebelum orang Israel menaklukkan Yeriko, maka orang Israel harus lebih dulu menaklukkan diri mereka. Sebelum orang Israel menang atas Yeriko, sebetulnya Tuhan sedang melatih dan mendidik agar bangsa Israel bisa menang atas diri mereka terlebih dahulu. Dengar saudaraku, sebelum saudara dan saya bisa mengeralakan kuasa kegelapan, sebelum kita bisa merebut semua janji Tuhan, maka Tuhan mau agar saya dan saudara bisa menang dulu atas diri kita masing-masing. Yang mengerti, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita belajar. Coba Anda bisa bayangkan, orang Israel, bangsa Israel adalah bangsa yang keras, bangsa yang betul-betul saudara tegar tengkuk, bangsa yang suka bersungut-sungut, bangsa yang suka seringkali komplain. Dan ternyata Tuhan ngomong melalui Yosua, quiet. Nggak boleh ngomong apa-apa. Waktu keliling, nggak boleh ngomong. Cuma sangkakala. Saudara bisa bayangkan. Saya coba bayangkan dan ajak saudara mendramatisir dan melihat, mengimajinasikan. Itu orang-orang Yeriko sudah dengar bangsa Israel disertai Tuhan. Laut Merah pun terbelah. Dan juga musuh-musuh mereka yang lain dikalahkan. Mereka gemetar. Anda tahu apa yang terjadi? Akhirnya ketika mereka melihat dari jauh, orang Israel sudah mengepung Yeriko. Saya yakin semua lutut gemetar di Yeriko. Sampai akhirnya Anda tahu saudaraku, mereka mulai sembunyi. Mungkin ada yang sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Kalau punya tempat tidur saudaraku. Mereka mungkin sembunyi di dalam ruang basement mereka. Kalau mereka punya basement. Sembunyi semua, kenapa? Mereka takut akan orang Israel. Karena Tuhan menyertai, bahkan membelah bukan hanya Laut Merah, tapi juga Sungai Yordan. Anda tahu saudaraku, tapi rupanya waktu mereka sembunyi, mereka sih dengar suara tiupan sangkakala, gitu. Tapi rupanya di hari pertama, orang Israel nggak ngapa-ngapain, cuman jalan baris, puterin Yeriko, kemudian selesai satu kali, pulang ke kemahnya lagi. Orang Yeriko pikir, jangan-jangan punya strategi. Mereka masih tidak berani keluar dari rumah. Hari kedua putar lagi saudaraku. Dan ternyata cuma sangkakala dan mereka tidak tahu apa yang dikerjakan. Kok diam? Tidak ada suara, hanya sangkakala. Mungkin hari ketiga ada anak-anak muda yang mulai berani melongok melihat dari tembok Yeriko. Apa sih yang dilakukan oleh orang Israel? Waktu lihat, mereka kaget. Orang Israel cuman baris, kelilingi, tiup sangkakala, dan tidak buat apa-apa. Anda bisa bayangin, mungkin hari besoknya orang-orang Yeriko mulai lihat, ini ternyata kita takut sama mereka. Nggak taunya ini pasukan oon semua. Gitu. Pasukan pengecut, pasukan penakut. Lalu kemudian beberapa mulai mengejek-ejek, lu pasukan gila, lu cuman beraninya bisa baris-baris, nggak bisa nyerang kami, diolok-olok. Sudah bisa bayangin? Orang Israel yang temperamental, emosional, tiba-tiba diolok dari atas tembok. Mau balas, mau marah. Tuhan ngomong apa? Tutup mulut. Suruh apa? Diam.
paham, saudara. Anda bisa bayangkan, saudara. Tiba-tiba mungkin besoknya itu ada anak yang nakal. Sambil saudara cari yang brewoknya orang Israel paling tebel, kumisnya paling gede, saudara, dan paling besar badannya, ditimpuk dengan apa? Telur busuk. Wah, kena mukanya. Plak. Ini orang sudah, tapi Tuhan ngomong apa? Tidak boleh apa? Bersuara. Anda tahu? Itu ya sampai putaran 13. Mereka berusaha bisa mengendalikan diri. Mereka harus bisa diam. Gak boleh berontak. Gak boleh marah. Gak boleh membalas. Disinilah Tuhan melatih. Sebelum mereka mengalahkan Yeriko, mereka harus bisa mengalahkan diri sendiri. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Barulah selesai putaran 13, Yosua teriak, bersoraklah. Saya yakin saudaraku, itu ya sudah 7 hari diempet-empet. Do you know diempet? Ditahan-tahan langsung mereka teriak, haleluya. Kan gak mungkin dong teriak, ayam kremes. Gak mungkin saudara. Teriaknya masih apa? Puji Tuhan, haleluya. Atau mungkin deklarasi, kita duduk ke Yeriko. Sorak yang keras. Alkitab berkata, tiba-tiba tembok mereka, kota Yeriko roboh. Mereka maju, mereka menang atas Yeriko. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Siapa mau hidup dalam kemenangan setiap hari? Siapa mau hidup dalam kehendak janji Tuhan? Katakan haleluya. Saudara sekalian dengar, sebelum kita berhasil mengalahkan musuh, lebih dulu kita harus bisa mengalahkan musuh terbesar kita. Saya mau tanya buat saudara, siapakah musuh terbesar saudara? Iblis? Halo, siapa? Mertua? Halo, siapa? Diri kita sendiri. Kata bersama saya, musuh terbesar saya adalah diri saya sendiri. 2, 3? Enggak berani ngomong. Lebih keras 2, 3? Musuh terbesar saya adalah apa? Diri saya sendiri. Seorang pendaki gunung tertinggi di dunia, Mount Everest, yang bernama Sir Edmund Hillary, ketika dia berhasil membawa timnya pertama kali menduduki gunung tertinggi di dunia, saat dia turun, para wartawan mau mewawancarai dia. Wah, kamu hebat, kamu bisa menaklukkan gunung tertinggi di dunia. Tiba-tiba Sir Edmund Hillary berkata, sebetulnya bukanlah kami menaklukkan gunung Mount Everest. Kami bukan menaklukkan gunung tertinggi di dunia ini. Tetapi sesungguhnya kami telah berhasil menaklukkan diri kami sendiri. Dan itu sebuah kebenaran. Setiap hari Tuhan mau agar saya dan saudara bisa menaklukkan, menang atas diri sendiri. Karena kita tahu musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Saya beri judul khotbah hari ini adalah The Greatest Enemy. Musuh terbesar kita yang harus kita taklukkan itu adalah diri kita sendiri. Mungkin ada beberapa saudara yang protes. Maksudnya apa, Pak? Mari kita lihat. Seorang hamba Tuhan bernama Paulus mendapatkan sebuah pewahyuan. Apa sih yang harus kita taklukkan setiap hari dalam hidup kita? Lalu dia memberikan 15 macam hal yang harus kita taklukkan. Apa itu? Mari kita lihat Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Yuk kita baca sama-sama 3 ayat ini. Semua baca keras. 2, 3. Perbuatan daging telah apa? Nyata. The work of flesh. Hasil daripada daging. Apa? Yaitu apa, baca keras? Percabulan. Terus kecemaran. Terus keras. Hawa nafsu. Ayat 20. Penyembahan berhala. Sihir. Perseteruan. Perselisihan. Iri hati, terus amarah, terus kepentingan diri sendiri, egois, terus percideraan, suka berantem, terus
roh pemecah, suka memecah belah, ayat 21, kedengkian, terus kemabukan, terus pesta pora, termasuk clubbing, termasuk dunia malam, dugem, dan apa? Sebagainya. Lihat, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, baca keras, ia tidak akan mendapat bagian dalam apa? Kerajaan Allah. Lihat bahwa ternyata, kalau saudara hitung, minimal ada 15 macam perbuatan daging, yang ternyata harus kita taklukkan, harus kita perangi setiap hari. Belum lagi ditambah dan lain-lain, gitu. Dan sebagainya, berarti masih lebih lagi. Nah, saudara sekalian, dari 15 daftar yang Rasul Paulus cantumkan di sini, kita harus waspadai. Karena ternyata jika kita tidak menang atas 15 ini, maka kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang ngomong Alkitab. Ini yang bicara adalah Rasul Paulus. Nah, ayo kita belajar. Apa sih yang harus kita taklukkan setiap hari dari hidup kita? Saya kelompokkan A, B, dan C. Bagian A adalah apa? Taklukkan hawa nafsu kita. Taklukkan hawa nafsu kita. Kita ini tiap hari harus perang mengalahkan hawa nafsu. Apa sih hawa nafsu kita? Itulah nafsu seks kita. Dalam 15 daftar tadi dikatakan ada percabulan. Ada juga hawa nafsu. Mungkin saudara berkata, Pak, saya kan udah tua Pak. Kayaknya sudah enggak begitu-begitulah Pak. Siapa bilang? Ada kakek-kakek memperkosa seorang anak kecil. Hamil lagi saudaraku anaknya itu. Mari kita belajar. Kalau kita di gereja mungkin semua kayak malaikat. Belum tentu kalau di luar. Mungkin kita berkata holy, holy, holy. Tapi ternyata kita masih terikat dengan yang namanya pornografi. Kita masih terikat dengan yang namanya perzinahan. Kita masih terikat dengan namanya percabulan, fantasi seks, dan semua yang menjijikkan itu. Hati-hati saudaraku. Mari kita belajar, kita harus perang menaklukkan hawa nafsu seks kita. Karena seks hanya diciptakan Tuhan untuk pasangan suami istri yang sudah diberkati dalam pernikahan yang kudus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ayo saudaraku. Kita belajar bersama-sama. Bukan berarti kalau kita rajin ke gereja, otomatis kita semua sudah menang atas nafsu seks. Lihat berapa banyak orang jatuh dalam perselingkuhan. Jatuh dalam dosa. Dan lihat di mana-mana begitu banyak tawaran, apalagi di Amerika. Begitu mudahnya, tidak hanya di internet, di televisi. Bahkan juga di jalan-jalan. Di kios-kios, ada banyak dijual. Majalah-majalah wanita-wanita miskin. Dan seringkali sebagai anak Tuhan, sudahkah kita menang atas semua nafsu seks itu? Ini diam semua, kayaknya sudah benar-benar sudah menang semua. Amin. Halo? Ya toh? Ayo kita belajar. Apalagi hawa nafsu itu yang harus kita taklukkan. Termasuk tidak hanya nafsu seks, tapi nafsu duniawi. Apa nafsu duniawi kita? Penyembahan berhala. Saudara jangan pikir berhala itu seperti yang tadi yang ditayangkan, hanya yang bentuknya patung dan sebagainya. Sekarang berhala macam-macam. Ada yang cuma selembar kertas. Tapi gambarnya orang botak, depannya belakang rambut gondrong. Ya kan saudaraku? Kayak enggak tahu aja. Ya kan? Mungkin uang, pekerjaan sudah jadi berhala. Lalu apalagi sihir. Sudah tahu sihir ini bicara apa? Kita menghalalkan segala macam cara untuk mendapat kemauan kita. Kepentingan diri sendiri. Ini nafsu duniawi. Egoisnya luar biasa. Pelitnya luar biasa. Mau menangnya sendiri. Kemabukan, pesta pora, termasuk semua bentuk-bentuk drugs,
alkohol, dan sebagainya. Itu adalah nafsu duniawi. Nah, saudara-saudara, siapa yang mau mendapat kemenangan dari Tuhan? Lambaikan saudara, saya mau menduduki tanah perjanjian saya. 2, 3, saya mau menduduki apa? Tanah perjanjian saya. Mari taklukkan hawa nafsu kita lebih dulu. Amin, saudaraku. Ada orang berkata, Pak, saya mau mengalahkan iblis, Pak, yang ada di Amerika. Oke. Sebelum mengalahkan iblis di Amerika, kalahkan dulu sebatang rokok. Sama setan aja, saudaraku, gitu. Sama sebatang rokok aja belum menang, gitu. Dan berkata, gimana? Lah, ayo, mulai hari ini taklukkan hawa nafsu kita. Yang mengerti katakan haleluya. Yang mengerti katakan haleluya. Apalagi yang harus kita taklukkan? Tidak hanya hawa nafsu, tapi yang B, taklukkan emosi kita. Amin. Kenapa? Dalam daftar itu sudah kita apa? Ada amarah, ada perseteruan, gitu. Amarah, suka marah, hati-hati ya. Ini sudah mulai masuk musim panas, udara panas, di tempat kerjaan tidak ada AC, yang ada cuman AB, angin brobos. Terus ada orang garain kita, sudah keringatan, maunya kita cincang-cincang aja. Hati-hati, apalagi perseteruan, pertengkaran, perselisihan. Iri hati. Ada orang itu kalau sudah problem emosi, lihat orang gagal senang, lihat orang sukses berhasil diberkati malah iri. Roh percideraan, kedengkian. Ayo, sudahkah kita berkemenangan? Ataukah selama ini kita berkata, iya, selalu aku kalah. Kalau sudah kena orang yang buat aku jengkel, buat aku benci, langsung aku tersinggung, langsung marah dan sebagainya. Sudah, gak usah lihat orang lain, lihat diri kita masing-masing. Amin, saudaraku. Kita harus menang atas hawa nafsu, tapi juga harus menang atas emosi. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Apalagi yang C, taklukkan panca indera kita. Kita harus bisa menang, menaklukkan, menundukkan panca indera kita. Apa kita? Penglihatan kita, mata, ya kan? Apalagi telinga kita, apa yang kita dengar. Mulut kita, apa yang kita ucapkan, penciuman kita, perabaan kita. Dan Paulus mengatakan ada kecemaran yang seringkali mencemarkan panca indera kita dan roh pemecah. Saudara-saudara sekalian, ayo kita belajar. Taklukkanlah hawa nafsu kita, taklukkanlah emosi kita dan panca indera kita tiap hari. Supaya akhirnya seperti Tuhan melatih bangsa Israel. Setelah mereka menang atas diri mereka lebih dulu, maka mereka berhasil menang atas kuasa-kuasa kegelapan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tapi sudah mungkin bilang gitu, Pak, saya sudah putus asa, Pak. Kenapa? Saya maunya baik, Pak, tapi terus jatuh bangun. Ngelepas satu dulu, Pak, centelan. Gitu. Ketika di Indonesia aku sudah punya istri, tapi di sini kemudian kena cantolan. Susah melepaskan, Pak. Waduh, dia baik loh, Pak. Masain saya juga tiap hari. Ya kan? Saya mau lepasin dia nggak mau dilepas, Pak. Dia mau lepas, saya nggak mau lepas, Pak. Saya udah ke gereja tiap tahun, sudah bertahun-tahun, tapi Pak, untuk lepas dari yang namanya perzinahan, susahnya bukan main. Mungkin ada sudah berkata, saya selalu jatuh bangun pendeta. Dan seringkali bangunnya dengan jatuhnya, lebih banyak jatuhnya daripada bangunnya. Bangunnya cuma 1 bulan, jatuhnya 6 bulan. Habis retreat, oh on fire. Pulang retreat, kambuh lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, benarkah kita bisa menang atas diri kita sendiri? Siapa yang percaya Tuhan bisa memberikan kemenangan buat kita atas diri kita sendiri? Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana caranya? Saudara-saudara sekalian, ternyata Alkitab mengajar kita ada jalan-jalan yang harus kita tempuh, yang harus kita jalani untuk kita bisa menang atas diri kita sendiri. Nah, jalan yang pertama saya sebut dengan jalan pertobatan.
jalan pertobatan. Ucapkan bersama-sama 2, 3. Jalan apa? Pertobatan. Lebih keras 2, 3. Jalan apa? Pertobatan. Selama orang tidak merasa bahwa dia harus bertobat dan tinggalkan hawa nafsu, bahkan juga emosi, dan juga problem tentang panca inderanya, selama itu dia tidak akan pernah bisa berkemenangan. Kalau ada orang bilang begini, saya ini memang pemarah, ya sudah, memang begini ini, nggak mungkin saya bisa jadi orang sabar. Maka orang itu, Alkitab berkata, sebagai orang bebal. Dan orang bodoh masih punya harapan dibanding orang bebal. Saya percaya inti kekristenan bukan cuma sekedar hura-hura, bukan cuma sekedar kita sukacita terima berkat, tapi inti kekristenan adalah perubahan hidup. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kata bersama saya, perubahan hidup. 2, 3. Saya kadang-kadang udah lihat orang Kristen udah berpuluh-puluh tahun ke gereja, udah puluhan ribu dengar khotbah, tapi nggak berubah-berubah. Di sini nggak ada sih. Amin. Kok menatap wajah saya dengan kosong begitu? Sudah bertahun-tahun ikut Yesus, tetap gampang sakit hati, tetap gampang tersinggungan, tetap yang namanya dosa jalan terus. Nah, saya berdoa, biar hari ini kita breakthrough, kita alami terobosan, sehingga saya dan saudara bisa menang atas diri kita sendiri. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jalan yang pertama adalah jalan pertobatan. Coba lihat Yesaya 30 ayat 15. Firman berkata apa? Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam. Artinya apa tinggal diam ini? Tinggal dalam pertobatan. Kamu akan diselamatkan. Ulangnya yuk, kalimat dengan bertobat. Lebih keras. 2, 3. Dengan bertobat dan apa? Tinggal diam, tinggal dalam pertobatan, kamu akan apa? Diselamatkan. Lihat, kalau saudara mau diselamatkan, gak ada pilihan lain kecuali hidup dalam pertobatan, jalan pertobatan. Terus, dalam tinggal tenang dan percaya. Percaya bahwa Tuhan bisa ubah hidup kita. Percaya Tuhan bisa ampuni dan bebaskan kita. Terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Sudah lihat kemarin. Selama kita mulai sadar, iya ya Tuhan ya. Lah aku ini loh, pulang gereja, langsung berbuat dosa lagi. Kenapa begini ya Tuhan ya? Aku sadar ini bermasalah. Aku harus berubah, aku harus mau bertobat. Maka orang itu, percayalah, punya harapan untuk hidupnya dipulihkan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Memang dosa itu memikat. Ada orang berkata, dosa itu tidak menyenangkan, Pak. Siapa bilang? Dosa kalau tidak menyenangkan, tidak ada orang yang mau. Seringkali dosa memikat, menyenangkan. Awalnya, ujungnya mengerikan. Saudara-saudara, lihat. Begitu banyak godaan. Tapi kalau kita mau sadar bertobat, kita datang pada Tuhan, kita merendahkan diri dan berkata, Tuhan ampuni aku. Tapi juga tidak hanya mengampuni aku Tuhan, bebaskan aku Tuhan. Percayalah Tuhan bisa bebaskan hidup saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat saudaraku, dunia sangat memikat. Makanya kan tidak ada yang namanya rumah racun. Yang ada sugar house. Pura-pura nggak tahu aja. Sugar house. Rumah apa? Dan tiap hari mereka cari jiwa. Busnya di mana-mana. Dan berusaha cari jiwa. Jangan berpikir gini, puji Tuhan. Kebaktian di gereja, haleluya. Selesai pulang kebaktian, ke sugar house. Saudara, mari kita hidup dalam jalan pertobatan. Lihat Hosea 14 ayat 2-3. Hosea 14 ayat yang kedua sampai ketiga. Firman berkata begini.
Kembalilah kepada Tuhan Allahmu. Ini loh, sebuah awal pertobatan itu kembali sama Tuhan. Cari Tuhan. Hai bangsa Israel, dosamu telah menyebabkan kamu tergelincir dan jatuh. Berapa banyak kita tergelincir dan jatuh hidup kita, bisnis kita, kehidupan kita, ekonomi kita, dan kesehatan kita. Kenapa? Karena dosa yang menyebabkan. Ayat yang ketiga, kembalilah kepada Tuhan, balik sama Tuhan, dan sampaikanlah doa ini sebagai persembahanmu kepadanya. Ayo baca doa ini sama-sama. 2, 3. Tuhan apa? Ampunilah segala dosa kami. Ulangi lagi 2, 3. Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Inilah doa pertobatan terus. Dan terimalah doa kami ini, maka kami akan memuji Engkau seperti yang telah kami janjikan. Dan percayalah, Yesus bisa tidak hanya mengampuni, tapi membebaskan setiap kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Satu hari seorang presiden Amerika bernama Abraham Lincoln, ketika mendekati hari kemerdekaan Amerika, perayaan itu, dia membuat sebuah peraturan baru. Setiap presiden Amerika, sejak dia, setiap mendekati perayaan kemerdekaan Amerika, diberi hak memberi amnesti, pengampunan kepada penjahat. Dan hari itu berita menyebar kemana-mana sampai ke dalam penjara. Di hari yang ditentukan, Abraham Lincoln mulai masuk ke sebuah penjara. Begitu mendekati sel-sel yang dia lewati, para narapidana, para pembunuh, perampok, pezina dan sebagainya yang melakukan pembunuhan, pelanggaran hukum, mereka teriak-teriak, "Presiden, bebaskan saya! Bebaskan saya Presiden, saya ini tidak bersalah, saya cuma karena korban keadaan, karena saya nggak punya duit, saya lapar, saya terpaksa mencuri." Semua saudaraku membela diri. Presiden Lincoln waktu dengar itu, dia kemudian jalan terus. Di sel-sel yang berikutnya juga begitu. Rata-rata semua penjahat berkata tentang pembenaran diri sendiri. Dan tidak ada satu orang pun yang menyentuh hati Presiden Abraham Lincoln untuk memberikan amnesti. Sampai akhirnya di sel yang terakhir, Abraham Lincoln kaget. Karena berbeda dengan sel yang lain. Yang lain semua adalah protes pembenaran diri. Tapi di sel yang terakhir, yang dia dengar isakan tangis seorang pria. Lalu Abraham Lincoln tanya, "Apa yang kau alami?" "Saya sadar saya orang jahat, Presiden. Saya sadar saya sudah salah. Saya sadar saya sudah melakukan begitu banyak hal yang merugikan negara. Dan saya sadar saya tidak layak untuk diampuni. Tapi seandainya Presiden mau mengampuni saya janji saya akan mau berubah." Dan Anda tahu kalimat itu membuat Abraham Lincoln juga ikut nangis. Dan dia bilang sama ajudannya, "Bebaskan orang ini." Dan Anda tahu, sejarah mencatat, setelah orang itu dibebaskan, akhirnya hidupnya berubah, jadi berkat bagi masyarakat dan sekitarnya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita sadar, iya ya, aku ini bermasalah loh. Aku ini harus menang loh atas semua problem kemarahanku. Orang marah tidak selalu kelihatan langsung. Ada orang marah kan meledak-ledak. Tapi ada orang marah itu sudah diem. Tapi nyimpen di sini. Sudah. Dan itu juga bahaya. Ayo kita belajar menaklukkan semua problem dalam hidup kita. Dan percayalah, gak ada jalan lain. Yang pertama, jalan pertobatan. Katakan bersama saya, jalan pertobatan. 2, 3. Siapa percaya bahwa kalau kita bertobat, Tuhan bisa pulihkan hidup kita? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bahkan janji Tuhan, satu jiwa bertobat, nanti nular keluarganya yang lain juga bisa bertobat. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Di Jakarta, ada seorang pria kaya raya. Dia punya banyak hal. Karena ternyata kerjaannya pengedar narkoba.
Mereka dari keluarga yang tidak percaya Yesus. Dan ternyata dia punya istri dan punya anak-anak laki-laki semua. Tapi tanpa sepengetahuan daripada si istri, pria ini ternyata punya wanita yang lain, simpanan yang lain. Dan punya anak-anak lagi, perempuan semua. Dan yang hebatnya, pria ini saudaraku, dia selalu bisa bagi waktu tanpa diketahui oleh istri tuanya. Dia berkata pada istri tuanya, kan kita punya bisnis di luar kota. Jadi ada 3 hari saya di Jakarta, 3 hari sisanya itu saya di kota lain, urusi bisnis. 1 hari sisanya, ya kadang-kadang di Jakarta, kadang-kadang di tempat luar kota. Isinya percaya. Padahal 3 hari yang lain, dia tinggal dengan istri mudanya. Dan yang hebat, rapi sekali. Istri mudanya juga tinggal di kota Jakarta. Dan tidak terlalu jauh lokasinya dengan rumah istri tuanya. Bertahun-tahun dia tutupi rapat dosa itu. 1 hari saudara, istri tuanya bertobat terima Yesus. Karena apa? Karena ada sahabatnya yang terus mendoakan dengan air mata supaya sahabatnya ini bertobat. Saudara harus percaya, doa kita dengan air mata untuk pertobatan seseorang, itu Tuhan hargai. 1 hari Tuhan pasti kabulkan. Kok ada yang amin? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, waktu istri tuanya bertobat, giliran kan dia mendoakan suaminya supaya bertobat. Nah, rupanya didoakan setiap hari dengan air mata. 1 hari saudaraku, istri muda ketika didatangi oleh si suami ini, rupanya lagi main dengan anak-anak perempuan daripada istri muda. Nggak tahu bagaimana handphone si suami kepencet. Nomor yang kepencet ke nomor istri tua. Nah, istri tua angkat halo, tapi nggak dijawab. Jadi dia dengerin. Dan Anda tahu rupanya ini suaminya lagi bercanda, bermain-main dengan anak daripada istri muda. Wah, lagi main, bergurau. Ini istri tua dengerin terus. Rupanya waktu mau pulang, suami ini kaget. Dia lihat handphone, dia baru sadar sudah 1 jam lebih. Kan Anda tahu kalau kita bicara sama seseorang kan ketahuan. Kaget loh, langsung dimatiin nomor istri tuanya. Sampai rumah, istri tuanya udah nunggu. Tadi siapa Pak? Oh, dia masih berkalit. Itu tadi adalah anak daripada teman saya, sahabat saya. Jadi kalau sudah sahabat, dia panggil saya Papa. Istri tuanya masih percaya saja. Doa lagi. Anda tahu? Tiba waktu di istri muda, suaminya kan lebih pintar lagi. Handphonenya dilihat lagi, di lock. Ya tahu? Lalu kemudian apa terjadi? Lagi mesra-mesraan sama istri muda. Kepencet lagi handphonenya ke istri tuanya. Istri tuanya dengerin, lagi mesra-mesraan, lagi rayu-raruan. Dan suaminya waktu mau pulang, kaget dilihat handphonenya 1 jam lebih. Ditutup lagi sambil curi. Waduh, panik. Waktu pulang rumah, istri tuanya sudah menunggu. Dan Anda tahu apa terjadi, saudaraku? Tiba-tiba istrinya berkata ini, ayo siapa tadi wanita itu? Sudahlah, mengaku jujur. Ayo mengaku jujur. Waduh, suaminya merah hijau mukanya. Dan istri tuanya bilang nih, untung payah. Saya sudah bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya saya bisa ampuni kamu. Kalau saya belum percaya Yesus, saya cincang-cincang kamu. Anda tahu, isinya dengan air mata bilang begitu. Suaminya dijamah Tuhan. Suaminya juga bertobat. Dan akhirnya dia selesaikan. Dia tetap biayai istri mudanya dan semua anak-anaknya. Tapi tidak lagi berhubungan. Dia setia dengan istri tua dan anak-anaknya. Sampai akhirnya mereka bertobat total. Anak-anaknya lihat perubahan orang tuanya, bertobat total. Anda tahu hari ini mereka sekeluarga melayani Tuhan, dipakai Tuhan. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Kata bersama saya, jalan pertobatan. 2, 3. Lebih keras, jalan pertobatan. 2, 3. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang atas diri kita sendiri?
Yang kedua ada jalan salib. Kata bersama saya, jalan salib. 2, 3. Lebih keras, 2, 3. Jalan apa? Salib. Lihat, Galatia pasal 5 ayat 24. Paulus mengajar kita, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Saudara sekalian lihat, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saya mau tanya saudara, yang harus menyalibkan itu daging kita, hawa nafsu kita, Tuhan atau siapa? Halo? Loh, halo, siapa? Diri kita sendiri. Coba ulangi lagi, baca ayat itu. Ya, lihat, dikatakan apa? Dikatakan bahwa, saudaraku, ulang lagi. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Kita sendiri yang harus menyalibkan daging kita, hawa nafsu kita. Amin, saudaraku. Kenapa? Karena ternyata, saudaraku, kita sendiri yang harus menyalibkan. Inilah jalan salib. Satu ayat lagi, lihat, Kolose 3 ayat yang kelima. Kolose 3 ayat yang kelima. Mari baca sama-sama, Kolose 3 ayat yang kelima. Semua baca yuk, 2, 3. Karena itu, baca keras apa? Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang apa? Duniawi. Saya mau tanya, yang harus mematikan siapa? Tuhan atau pendeta atau diri kita sendiri? Halo? Diri kita sendiri, kita harus salibkan daging kita, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, Anda lihat kayak babi di atas. Di kubangan yang kotor, yang jorok. Biar dia dimandikan, bersih, di kapsalon, medicure. Lihat kubangan lagi, masuk lagi nggak? Halo? Gimana caranya supaya babi ini tidak kembali kepada kubangan? Pilihannya harus diapakan? Gambar berikutnya. Nah, kalau sudah digorok, sudah jadi samcan, barulah tidak bisa balik ke kubangan dosa. Jangan salah ngerti ya, bukan kemudian surah ambil pisau sendiri bunuh diri. No. Tapi apa? Kita sendiri mau salibkan. Katakan haleluya. Matikan. Artinya apa? Jangan turuti keinginan nafsu kita. Saya lagi mau marah nih, saya mau marah. Ya kalau diledakkan ya meledak. Tapi kalau tidak dalam nama Yesus, saya tidak boleh marah. Saya mau berzina, tidak dalam nama Yesus, saya nggak boleh berzina, saya harus hidup kudus. Saya mau berjudi nih, tidak dalam nama Yesus, saya harus hidup kudus. Lihat, maka saudara akan berkemenangan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lihat satu ayat lagi, 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang apa? Taat. Bagaimana kita bisa taat sama Tuhan? Lihat, dan jangan turuti apa, saudaraku? Ulangi yuk. Jangan turuti apa? Hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu apa? Kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Amin, saudaraku. Inilah jalan salib. Kita salibkan semua hawa nafsu kita. Jangan berpikir gini, Pak Lukas tolong dong salibkan saya. Tidak bisa. Yang bisa menyalibkan adalah siapa? Diri kita sendiri. Kita harus bisa menaklukkan semua bentuk, saudara, yaitu saudaraku, keinginan daging kita. Yang ketiga, yang terakhir. Jalan untuk menang atas diri sendiri, tidak hanya jalan yaitu pertobatan, tidak hanya yang kedua jalan salib, yang ketiga saya sebut jalan pengurapan. Katakan bersama saya, jalan pengurapan. 2, 3. Lebih keras yuk, 2, 3. Jalan pengurapan. Maksudnya apa, Pak? Mari kita lihat Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18, mari baca sama-sama. Efesus 5 ayat 18, semua baca yuk. 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, hal yang duniawi, karena anggur menimbulkan apa? Hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan apa? Dengan roh. Jadi saudaraku, kita tidak boleh mabuk dengan hawa nafsu dunia, tapi kita harus mabuk dengan roh. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, mabuk dengan Roh Kudus.
Saya percaya kalau kita mabuk dengan Roh Kudus, inilah jalan pengurapan. Maka kita bisa menang atas dosa kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, tenang saja, oke? Tuhan selalu pegang kendali. Anaknya ketemu di situ ya, puji Tuhan. Orang tuanya, ya, haleluya. Baik, nah lihat Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Yuk kita baca. Roma 8 ayat 26. Mari baca sama-sama Roma 8 ayat 26. Semua baca? Yuk semua baca. 1, 2, 3. Demikian juga apa? Roh, R besar. Ini Roh Kudus. Membantu kita dalam apa? Kelemahan kita. Sudah lihat kemari. Rupanya Roh Kudus itu diberikan untuk nolong kita. Untuk bisa menang atas semua hawa nafsu kita. Yang mengerti kata amin. Artinya gini, saudara tidak hanya jalan pertobatan, tidak hanya jalan salib, nyangkal diri, tapi yang ketiga, minta pertolongan Roh Kudus untuk saudara bisa menang atas dosa. Bahkan lihat, kalau kita izinkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita, kita tidak dipimpin oleh diri kita sendiri, tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Akibatnya apa? Saudara kita lihat ayat yang terakhir. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yuk baca sama-sama. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, semua baca keras yuk. 2, 3. Tetapi buah roh, the fruit of spirit, ya toh, adalah apa? Baca keras yuk. 1, 2, 3. Kurang keras. 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh. Terus, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lihat. 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, bla 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 sampai penguasaan diri. Ini adalah lawan daripada ayat sebelumnya. Tentang 15 macam perbuatan daging. Artinya begini, saudara sekalian, mintalah pengurapan Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus terus memimpin hidupmu. Jadi tawanan roh. Artinya begini. Izinkan Tuhan yang memimpin hidupmu. Bukan lagi hidupmu. Dan Anda lihat. Nanti Roh Kudus bisa cegah kita dari semua kejatuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Ada sebuah kesaksian begini, saudara. Ada seorang istri di Indonesia. Waduh. Punya suami parah banget. Tukang jajan. Do you know maksudnya? Suka ke tempat pelacuran. Suka berzina, selingkuh. Istrinya ini istilahnya sudah mbowat. Gimana cara suaminya supaya berubah? Dia datang sama seorang hamba Tuhan. Gimana Pak, suami saya nakalnya luar biasa. Lalu si hamba Tuhan ngomong gini, Bu, berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Percaya Bu? Percaya. Tapi doa bagaimana Pak? Lalu ditunjukin ada ayat di Alkitab. Minta supaya Tuhan buat pagar untuk suamimu. Maksudnya apa? Dipagari Tuhan. Supaya dia tidak bisa lagi berzina. Oh gitu ya Pak ya, doanya minta pagar ya? Iya. Lalu ibu ini nangkep, yes Pak, saya akan doa tidak cuma minta pagar, tapi pagar berduri. Sekalian pagar berduri, buat suami saya. Wah pendetanya ini bilang, ya terserah ibu, pagar berduri Pak. Supaya mencegah suami saya dari jajan. Anda tahu apa yang terjadi? Sejak istrinya berdoa seperti itu, maka sejak itu ada yang berbeda dengan suaminya. Suaminya naik sepeda motor, kalau pergi kerja, lancar. Begitu suaminya mau belok ke tempat yang tidak benar, naik motor tiba-tiba di jalan nggak tahu ada oli kececeran, kepleset sepeda motor, grubiak. Gulung-gulung sepeda motornya sudah termasuk dia gulung-gulung, bengkak semua berdarah. Nggak jadi ke tempat yang nggak benar, pulang ke rumah, babak belur semua. Istrinya lihat suaminya, tahu pagar berduri.
Tapi istrinya nggak mau ngomong, tetap istrinya senyum. Pak, kenapa Pak? Saya jatuh, saya kecelakaan. Mari sini, dirawat, diobati sama istrinya, diladeni dengan baik, dilayani dengan baik. Saudara, habis selesai. Kalau ke tempat yang mana, naik motor nggak apa-apa. Tiba-tiba kambuh lagi, mau ke tempat yang nggak bener lagi. Tiba-tiba nggak tahu, lagi jalan naik motor yang kenceng. Bannya bisa meletus tiba-tiba duor. Karena meletus ban depan, dia nggak bisa kuasai motornya. Kerupiah. Bapak belur lagi pulang. Istrinya tahu pagar berduri. Istrinya tenang. Pak, kenapa? Saya kecelakaan lagi. Dicoba, dibantu lagi, diobati lagi. Saudara, istrinya terus doa. Pagar berduri. Saudara perlu berdoa untuk suamimu yang nakal. Tuhan buat pagar berduri. Bila perlu tidak cuma pagar berduri, tapi pagar berdurinya 7 lapis Tuhan. Amin, saudaraku. Tapi bukan cuma orang lain, tuh diri saudara sendiri juga. Amin, saudaraku. Dan Anda tahu, saudaraku, akhirnya lama-lama suaminya ini mulai mikir, aneh ya. Setiap kali aku mau berdosa, mesti kena musibah. Lama-lama Tuhan mulai buka pikiran suaminya. Iya ya. Tapi istriku tuh baik. Lah ngapain aku cari wanita lain? Istriku baik sama aku. Anda tahu sejak itu suaminya bertobat. Anda tahu saudaraku, bahkan akhirnya waktu mereka bertobat, mereka akhirnya sekian tahun kemudian melayani Tuhan. Dan ternyata ini istri datang pada pendeta yang dulu pernah didoakan. Pak, ini loh Pak, yang dulu saya doakan. Oh itu ya, yang kamu berdoa. Shh, Pak jangan minta, jangan ngomong nanti suami saya marah. Tapi nggak apa-apa lah, saya cerita sama suamimu, dia udah bertobat. Kamu jangan marah ya. Istrimu mendoakan kamu supaya kamu dibuat pagar berduri. Setiap kali kamu berdoa, oh makanya Pak, lah saya kok setiap kali mau berdoa dosa jatuh terus dan mengalami musibah. Itu bagus. Amin. Mau saya doakan supaya yang mau pergi ke kasino kena pagar berduri. Ini kok cuman ketawa, saudaraku. Saudara kalau Anda mau selingkuh, kena pagar berduri. Loh ada yang saksi sama saya. Ini pendeta jujur. Dia ngomong sama saya, Pak, saya itu kelemahan saya soal perjinan. Sudah jadi pendeta loh. 1 hari lagi lemah, terus sudah bawa pelacur ke kamar hotel. Rupanya istrinya mendoakan. Anda tahu? Hari itu impoten langsung. Langsung impoten. Sampai dia bingung, coba obat apapun gak bisa. Sampai ini pendeta nangis, dia kasih duit wanita itu, pulang kamu. Lu kenapa? Gak jadi. Sejak itu pendeta bertobat. Tuhan buatlah pagar berduri buat setiap kami. Amin, saudaraku. Kenapa? Karena kalau kita gak dipaksa Roh Kudus, gak ada pertolongan Roh Kudus, gak bisa. Benci tetap benci, marah tetap marah, selingkuh tetap selingkuh. Tapi ayo, kalau kita minta Roh Kudus menolong kita, percayalah pemulihan pasti terjadi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya siapakah musuh terbesar kita? Diri kita sendiri. Sebelum Yeriko ditaklukkan, kita harus bisa menaklukkan diri kita sendiri. Dan apa yang harus kita taklukkan setiap hari? Taklukkan hawa nafsu kita, emosi kita, dan panca indera kita. Dan saudara, jalan kemenangan yang harus kita raih adalah apa? Jalan kekudusan, jalan salib, dan jalan pengurapan. Saya percaya ini akan membuat setiap kita hidup dalam kemenangannya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Siapa percaya Tuhan akan memberi kemenangan buat setiap kita? Lambaikan tangan saudaraku. Amin. Ayo berdiri bersama-sama. Mau ya sembahyang ya? Minta pagar berduri. Loh, udah ada yang amin. Amin. Ya, enggak apa-apa. Supaya daging kita itu belajar. Maunya berdosa, tobat sungguhan. Ya. Supaya mulai hari ini Anda tahu saudara adalah para pemenang-pemenang bersama Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan.